Ta'ala meletakkan kejayaan dan kebahagiaan serta kesuksesan manusia dan jin untuk di dunia dan di akhirat hanya pada amal agama yang sempurna. Umat Islam sekarang masih sulit mengamalkan agama secara sempurna. Tapi para sahabat dulu sudah pernah mempraktekkan mengamalkan agama secara sempurna. Karena para sahabat memang mempunyai sifat-sifat yang mulia antara lain 6 sifat. Umat Islam sekarang pun andai kata mempunyai sifat yang 6 seperti sahabat ini, niscaya akan bisa mengamalkan agama secara sempurna seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Adapun 6 sifat itu adalah satu, yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sahabat punya sifat salat khusyuk dan khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyah. Yang keenam, khulud wa tabligh fi sabilillah. Keenam sifat ini akan diusahakan kita akan terangkan apa artinya, apa maksudnya, dan apa faedahnya atau apa fadilahnya, dan yang terakhir bagaimana cara memperolehnya. Pertama, sifat yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu maknanya, artinya itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dimaksudkan itu adalah kita mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati kita, dan hanya ada kebesaran Allah yang ada di dalam hati kita. Fadilahnya, satu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang meninggal dunia tapi dia sudah tahu, sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Ini tahu. Jadi meskipun tidak terakhirnya mengucapkan yang hadis yang lain, maka akhiru kalami ila dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya ila dakhala jannah. Kemudian yang ketiga, sekecil-kecil iman, Allah Ta'ala akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Dan cara memperolehnya, satu, mendakwahkan pentingnya kalimat thayyibah atau tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, sering duduk dalam halaqah iman, sering bermuzakarah dalam masalah iman, sehingga kita bisa menyerap ilmu-ilmu dari halaqah iman tadi. Kemudian berdoa kepada Allah semoga kita diberikan hakikatnya iman. Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad adalah utusan Allah, Nabi akhir zaman. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat hanya apabila kita mengikuti cara hidup Rasulullah. Cara hidupnya Rasulullah mulai dari cara surah, sirah, sarirah. Surah itu apa? Surah itu ya rupanya Rasulullah ditiru. Rasulullah pakai jenggot, Rasulullah pakai jubah, Rasulullah pakai siwak, sikat gigi, apa, dan itu semuanya ditiru. Sirahnya gitu, surahnya bagaimana cara Rasulullah sholat, puasa, zakat, beristri, mana caranya
berkeluarga, bagaimana caranya memimpin negara, dan semuanya ditiru. Kemudian surah sairahnya risau. Risaunya Rasul juga harus ditiru. Rasulullah itu sangat risau melihat orang-orang yang belum masuk Islam, melihat orang-orang yang pada maksiat, bagaimana agar mereka mau masuk ke masjid semua. Itu namanya risau. Mana ayatnya risau? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Jadi Rasulullah risau, sangat hatinya sangat gundah kalau melihat ada orang yang belum masuk Islam. Kemudian yang cara memperolehnya, fadilahnya satu, Rasulullah bersabda, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku ketika umatku sudah rusak, maka dia akan mempunyai syahid, mempunyai pahala seperti mati syahid 100 kali. Ini. Kemudian ada lagi man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani wa ana ma'al jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti cinta kepadaku. Jadi cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya baca salawat juga iya, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah dikerjakan semua. Maka itu berarti dia cinta Rasulullah dan dia akan bersama Rasulullah di dalam surga. Kemudian cara memperolehnya, satu, mendakwakan pentingnya sunnah. Yang kedua, belajar mengamalkan sunnah 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita menghafal sunnah terus. Bagaimana caranya makan Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, bagaimana Rasulullah bergaul dengan tetangga, bagaimana semuanya ditiru 24 jam. Cara tidurnya Rasulullah bagaimana, cara masuk WC bagaimana, semuanya yang tiap hari kita kerjakan itu kita semuanya pakai sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, yang kedua adalah salat khusyuk dan khudu. Jadi sahabat ini punya sifat salatnya khusyuk. Salat khusyuk itu sudah jadi sifatnya sahabat. Dia tidak pernah sahabat itu tidak khusyuk. Kita kan kita belajar khusyuk. Jadi kadang-kadang khusyuk atau tidak. 4 rakaat saja, yang 1 khusyuk, yang 3 tidak. Itu namanya belum jadi sifat. Sifatnya sahabat itu salat khusyuk dan khudu. Artinya apa? Salat khusyuk dan khudu artinya salat berusaha konsentrasi penuh di hadapan Allah SWT, merendahkan diri bahwa kita itu adalah kita itu adalah makhluk yang sangat hina yang diciptakan oleh Allah dari, bayangkan itu buat kita betapa jeleknya kita itu. Kemudian mengagungkan Allah dalam hati kita dan semua sesuai dengan cara-cara yang Rasulullah berikan, dari sarungnya gimana, rukuknya bagaimana, istinjaknya begitu, caranya semua sesuai dengan cara Rasulullah. Kemudian fadilahnya apa? Fadilahnya salat khusyuk dan khudu. Fadilahnya salat khusyuk dan khudu, satu salat khusyuk dan khudu itu fadilahnya bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu tujuannya belum ya tujuannya. Tujuannya apa salat khusyuk? Tujuan salat khusyuk ada 2 tujuannya. Satu tujuannya adalah agar kita bisa menarik qudratullah secara langsung. Kita minta apa saja tidak usah kepada manusia, kepada Allah langsung. Yang keduanya tujuannya adalah agar kita bisa
mengamalkan ketundukan kita dalam sholat diamalkan di pergaulan kita sehari-hari. Nah, contohnya apa? Contohnya kita di dalam sholat menundukkan kepala, di luar sholat juga menundukkan kepala. Kita di dalam sholat baca Quran. Itu di dalam sholat juga sering baca Quran. Dalam sholat ada salam, yang bersalam disuruh sholat juga setiap orang dikenal atau tidak kenal itu kita kasih salam. Kemudian dalam sholat selalu berzikir, sholat juga selalu berzikir. Kalau orang sholat seperti ini, maka dia biarkan habis masyarakat mungkar. Kemudian fadilahnya apa? Fadilahnya satu, wa'mur ahlaka bis sholati wasbir 'alaiha wal aqimul taqwa. Rasulullah itu kalau ada keluarganya kehabisan beras, suruh sholat 2 rakaat. Nanti Allah yang akan ngasih beras. Itu nanti menarik kudratul langsung. Yang kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran, perbuatan kecil dan perbuatan mungkar. Ini kalau bisa itu kalau di dalam sholat kita khusyuk, kita tunduk, di luar sholat juga kita khusyuk dan tunduk. Dalam sholat juga zikir, di luar juga zikir. Tapi kalau dipraktekkan dalam sholat, di luar tidak dipraktekkan, ya tidak bisa sholatnya mencegah dari kemungkaran. Walaupun nanti juga akhirnya insya Allah bisa. Nah, kemudian sekarang cara bolehnya satu, mendakwahkan pentingnya sholat khusyuk dan khudu. Yang kedua, kita belajar memperbaiki sholat. Bagaimana caranya sholat itu, mulai urusan najis, ketika istinja harus benar, suci dan najis kita harus tahu. Kemudian bagaimana caranya membaca Quran, membaca sholat dengan benar itu sampai gerakan-gerakannya semuanya benar. Dan ketiga membiasakan memecahkan masalah dengan sholat. Jadi ingin apa? Ini sih punya hutang banyak, ya, sholat. Pecahkan masalah. Ini anak saya beling ini. Anak saya beling jangan dimarahi terus anaknya, nanti bosan. Ya, sholat, minta kepada Allah bagaimana baca Fatihah 41 kali, kemudian baca surat Luqman, ya malam habis tahajud. Dari anaknya itu, meskipun anaknya sudah besar beling itu ada, anak yang besar beling itu. kemudian berdoa kepada Allah semoga kita diberikan salat khusyuk yang khudu. Sebab tanpa minta kepada Allah kita juga bisa. Makanya Allah a'inni ala zikrika wa husni ibadatika. Rasulullah sendiri minta tolong kepada Allah agar salatnya bisa khusyuk. Allahumma a'inni ala zikrika wa husni ibadatika, memperbaiki ibadah kita. Nah, kemudian nomor 3-nya ilmu mazikir. Para sahabat itu senang ilmu dan senang zikir. Jadi ilmu itu jangan dipisah dengan zikir. Kalau hanya ilmu saja bisa sombong. Zikir saja juga tidak punya ilmu, zikir saja. Jadi ilmu zikir itu sahabat itu satu kesatuan. Sehingga dia bisa punya ilmu, menghargai ilmu dan bisa juga menghargai zikir. Itu maksudnya apa? Artinya apa ilmu zikir? Ilmu itu ya semua perintah Allah, semua petunjuk Allah yang lewat Rasulullah. Zikir itu ya ingat Allah sebagaimana keagungan Allah, itu artinya. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu zikir itu adalah kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah sesuai dengan waktunya dan caranya dan zamannya, itu sesuai begitu. Sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana fadilahnya? Fadilahnya ilmu. Ilmu itu Allah Subhanahu wa taala kalau mau memperbaiki seorang itu, orang itu dipahamkan kepada agama. Itu hadis yang diriwayatkan oleh saya itu Muawiyah. Jadi idza arad apa? Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang orang dikehendaki Allah akan menjadi orang baik,
maka Allah itu diberikan kefahaman pada masalah agama, yufaqihu fiddin. Kemudian yang kedua, fadilahnya juga man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalu thariqan ila jannah. Siapa orang yang mencari ilmu, berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Kita mencari ilmu, sudah kita banyak itu. Bisa kita tinggal baca. Sahabat dulu akan mencari ilmu satu hadis saja, belajar tahiyat. Dia harus berjalan beberapa kilo, beberapa hari sampai di sana baru ketemu kepada sahabat. Ini Ibnu Abbas ceritanya begitu. Dan sampai di sana yang sahabat yang punya hadis itu masih istirahat. Dia duduk di luar rumah sampai dibuka. Itu satu hadis. Kita sudah hadis terkumpul begitu suruh baca malas sekali. Nah, itu namanya kita tidak menghargai ilmu itu. Kemudian ada lagi ya Abu Dzarin